Perkenalkan, nama saya Dia Nurdiani. Saya adalah salah satu peserta PPG dalam jabatan BAT 1 tahun 2025 pada Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Kamis, tanggal 28 Agustus 2025 akan melakukan praktek mengajar IPS pada kelas 8 dengan materi mobilitas sosial yang merupakan salah satu syarat dalam mengikuti uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang kita akan pembelajaran IPS ya. Sebelumnya Ibu mau menanyakan kabarnya. Apa kabar anak-anak? Baik. Apakah kalian sudah sarapan? Sudah. Apakah kalian siap untuk mengikuti pembelajaran Ibu hari ini? Siap. Sudah, sebelumnya mari kita absen terlebih dahulu ya. Abi, Adinda, Alek, Putri, Iskal, Jihan, Muhammad Hafiz, Najila, Reski, Regina, Salwa, Siti Aisyah, Sheryl, Umu, Jijak. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar dalam pembelajaran ini kita semua diberi kelancaran dan bisa menerima materi dengan baik ya. Berdoa dipimpin oleh Reski dengan membacakan surah Al-Fatihah. Sebelum belajar, mari kita berdoa dengan membacakan surah Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Alhamdulillah kita sudah berdoa terlebih dahulu. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional yang akan dipimpin oleh Najila. Untuk peserta semuanya berdiri. Silakan berdiri dan silakan Najila untuk memimpinnya. Kita nyanyi sama-sama. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Jadi pandu
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan semuanya duduk kembali. Selanjutnya kita sudah membuat kesepakatan kelas agar dalam pembelajaran ini kita dapat mengkondisikan situasi pembelajaran. Yang pertama apa itu? Ketika belajar kalian jangan ngobrol ya, karena dapat menghambat dalam pembelajaran. Yang kedua, sungguh-sungguh dalam belajar ya, agar kita dapat menerima, mencerna pembelajaran ini dengan baik. Yang ketiga, dalam pembelajaran ya, kalian kalau ibu menanyakan sesuatu itu kalian harus menjawabnya, jangan semuanya diam, harus semuanya aktif ya. Selanjutnya semangat dalam belajar ya, harus semangat, jangan memble, jangan ada yang tidur ya, jangan ada yang ngobrol. Selanjutnya yang terakhir, refleksi hasil pembelajaran. Nanti hasil pembelajaran ini kalian refleksikan, terus ada nanti kerja tugas, nanti kamu refleksikan ke depan ya, per kelompok. Dan selanjutnya kita menuju ke materi yang sebelumnya yang telah kita pelajari. Itu masalah apa? Pembahasan yang sebelumnya tentang bentuk keragaman masyarakat yang ada di Indonesia ya. Keragaman yang ada di Indonesia itu apa aja? Keragaman yang ada di Indonesia itu keragaman agama, suku, bangsa, kebudayaan, dan pekerjaan ya. Selanjutnya kita menuju ke materi yang sekarang kita akan bahas, yaitu mengenai mobilitas sosial. Siapa yang tahu apa mobilitas sosial itu, Cum? Ayo, siapa? Ya. Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang ke status sosial lainnya dalam struktur sosial suatu masyarakat. Perpindahan ini bisa naik, turun, atau tetap dalam hierarki Ya, sosial. bagus ya. Mobilitas sosial itu perpindahan status seseorang dari atau sekelompok orang dari status yang satu ke status yang lainnya ya. Bentuk-bentuk mobilitas sosial itu apa aja? Vertikal, horizontal, antar generasi, dan intergenerasi ya. Kalau mobilitas sosial vertikal naik itu apa? Seorang karyawan berprestasi yang Pengertiannya perpindahan status sosial yang tidak sederajat, itu bisa naik dan bisa turun. Kalau yang sederajat, perpindahan status sosial seseorang yang sederajat. Contohnya apa? Ya, misalkan ibu sekarang ngajar di MTS Al-Falah sebagai guru. Ibu pindah ke MTS Al-Islam misalkan ya.
Nanti ibu di sana tetap nyadar sebagai guru. Jadi status sosialnya status sosial horizontal ya. Terus selanjutnya apa? Mobilitas sosial antar generasi. Apa tuh? Generasi ke generasi. Contohnya seorang petani yang menjadi dokter. Ada juga misalkan dari generasi ke generasi, kakeknya bekerja sebagai camat, ya. Terus anaknya bekerja sebagai kepala kelurahan, ya. Terus incuna atau cucunya itu bekerja sebagai kepala kelurahan juga, yang meneruskan pekerjaan ayahnya. Jadi itu mobilitas sosial antar generasi. Satu lagi mobilitas sosial intergenerasi. Perubahan hanya seorang individu. Contohnya ya, contoh lain, misalkan seorang anak petani yang tidak memiliki orang tuanya tidak memiliki uang untuk menyekolahkan anaknya, terus dia bersikeras ingin memajukan perekonomian keluarganya sehingga ia bekerja keras. Terus dia mengikuti kuliah lagi dalam jurusan kedokteran. Setelah dia lulus dari kuliah kedokteran, dia bekerja sebagai dokter. Maka status sosialnya akan berubah, yaitu dari tekadnya, kemauannya, dan keuletannya, ya. Terus selanjutnya kita akan tujuan pembelajaran ini, ya. Kita akan mendefinisikan tujuan pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran yang kita buat yaitu siswa dapat melaksanakan atau menjelaskan definisi tentang mobilitas sosial. Yang kedua, siswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi dampak dari mobilitas sosial dalam masyarakat, ya. Ya, selanjutnya kita bentuk kelompok, ya. Jadi ibu akan membagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya. Nih. Ibu kan sudah bagikan gambar kerja kelompok. Nanti kalian dari tokoh-tokoh ini jelaskan, misalkan buku termasuk mobilitas sosial apa, ya. Terus yang ini termasuk mobilitas apa, ini apa. Terus yang ini yang ketiga. Berarti 1, 2, 3, 4 termasuk ke dalam jenis mobilitas apa. Silakan kalian kerjakan dulu.
Silakan kerjakan. Tuh. Tuh si tukul arwana nanti termasuk mobilitas apa ya, nanti dijelaskan dia sebagai apa. Terus siapa lagi? Setio. Setio sebagai apa dan termasuk mobilitas apa dan selanjutnya. Nah, tuh kerjakan. Termasuk mobilitas sosial apa? Apa? Dah? Sudah selesai? Sudah. Ya. Kelompok yang nomor 1 dan nomor 2 silakan direpresikan oleh kelompok 2. Yang nomor 3 dan nomor 4 oleh kelompok 3. Silakan perwakilan maju ke depan. Kelompok 2. Silakan. Hadapkan ke sana. Stop. Ya. Ya. Tukul arwana termasuk mobilitas vertikal naik yang tadinya Pulau Universitas Indonesia di salah satu stasiun televisi sekarang tidak mengikuti atau tawaran dari setiap stasiun televisi. Setia Novanto termasuk mobilitas sosial vertikal turun seorang politikus Indonesia sebagai anggota DPR karena korupsi dia dijatuhi hukuman penjara. Ya. Sekarang ya sudah. Sekarang kelompok 3 yang nomor 3 dan nomor 4 silakan. Siapa Reski? Terus siapa perwakilannya? Muhajir Effendi, mobilitas sosial horizontal, seorang menteri koordinator bidang pembangunan kemudian pindah menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan. Neymar atau mobilitas vertikal naik, seorang pemain sepak bola Brazil yang profesional karena ketampilannya, teknik dan kecepatannya. Ia meraih beberapa gelar dan penghargaan individu sehingga banyak tawaran dari berbagai klub sepak bola. Nah, terima kasih ya kalian sudah merepresikan atau melaksanakan tugas kelompoknya. Jadi tukul arwana termasuk mobilitas sosial vertikal. Baik. Ya, karena tukul arwana itu tadinya pelawak dan presenter yang hanya ada di salah satu televisi
saja, misalkan di televisi Indosiar, ya, karena prestasinya, karena kelucuannya, dia ditawarkan dan mengikuti di acara-acara televisi yang lainnya. Yang kedua itu Setio Novanto, termasuk mobilitas sosial vertikal. Ya, dia seorang aktivis Indonesia sebagai anggota DPR. Karena dia korupsi, dia dikenakan penjara. Jadi mobilitas sosialnya turun. Yang ketiga, Muhajir Effendi, ya, termasuk mobilitas sosial. Yang tadinya Menteri Bidang Koordinator Pembangunan, sekarang menjabat sebagai Menteri Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Yang keempat, Neymar, yaitu termasuk mobilitas sosial vertikal. Ya, dia seorang pesepak bola asal Brazil. Karena kegigihan prestasinya dalam bermain sepak bola, tekniknya, kecepatannya, dan dia mendapatkan penghargaan dan gelar individu bukan kelompok, ya. Dia jadi banyak tawaran di klub-klub sepak bola yang lainnya, ya. Terima kasih. Sekarang kita sudah melaksanakan refleksi. Yang selanjutnya kita akan mengadakan kesimpulan dari materi yang kita ajarkan sekarang ini, ya. Tadi apa yang termasuk dengan mobilitas sosial? Perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dari status yang satu ke status yang lainnya, ya. Kalau mobilitas sosial vertikal naik, perpindahan status sosial yang tidak sederajat. Kalau yang turun, yang mobilitas sosial vertikal, mobilitas sosial horizontal itu sejajar, ya, atau sederajat, ya. Mobilitas sosial antar generasi sesuai dengan generasi ke bawahnya, dari atas ke bawah, ya. Kalau intergenerasi itu mobilitas sosial yang tidak ada generasinya, ya. Misalkan orang tuanya tidak bekerja, kakeknya tidak bekerja, tetapi cucunya menjadi seorang pekerja yang berhasil, ya. Terus faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial itu apa aja? Struktural, individu, ekonomi, politik, kependudukan. Struktural, ekonomi, ya, pendidikan bisa mempengaruhi ekonomi, kesehatan juga bisa, terus apalagi pekerjaan.
apabila kita sehat bisa bekerja lebih leluasa, bisa mencari nafkah lebih lama, lebih leluasa. Kalau kita sakit tidak bisa apa-apa, ya, tidak bisa mencari nafkah. Terus yang selanjutnya pekerjaan. Pekerjaan, apabila kita memiliki pekerjaan, kita bisa menaikkan status sosial kita, ya, karena pekerjaan itu sangat mempengaruhi perekonomian kita, ya. Terus perubahan status seseorang itu bisa dicapai dengan tadi pendidikan, kerajinannya, keuletannya, dari prestasinya dan dari keturunan, ya. Dampak dari mobilitas sosial itu ada dua, ya, dampaknya. Perubahan itu ada dua. Misalkan kita mau bekerja bersaing dengan teman yang lain, ingin mengejar posisi yang bagus, berarti ada seseorang yang harus dikorbankan. Apa yang akan timbul? Konflik. Bisa menimbulkan konflik, bisa, ya, karena ada persaingan antar pekerja. Terus akan menimbulkan gangguan psikolognya. Jadi di dalam pikirannya, saya sekarang mungkin akan jadi pengangguran karena pekerjaan yang saya sudah didapat sejak lama dikuasai oleh orang lain, ya. Kalau dampak positifnya, mendorong seseorang untuk maju. Terus apa lagi? Mempercepat perubahan sosial. Ya, kalau kita memiliki pekerjaan yang bagus, kita pasti perubahan sosialnya akan naik, akan berubah drastis, ya. Apakah kalian untuk materi mobilitas sosial ini kalian sudah mengerti semuanya? Sudah. Alhamdulillah, ya. Berarti untuk materi hari ini kita cukupkan sekian, dan kita mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kalian, bisa diterapkan di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan juga untuk menjadi pedoman nanti kalian untuk dewasa nanti, untuk hidup di masyarakat, untuk terjun di masyarakat, ya. Sebagai penutupnya, silakan dipimpin doa oleh Hesti kembali. Sebelum pulang, marilah kita membacakan hajat bersama-sama. Amin.